Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas mengenai suatu teknik pelompatan pada bahasa assembly. Pada dasarnya, teknik pelompatan ini adalah salah satu alternatif pada bahasa assembly agar dapat melakukan teknik pemilihan alur. Kalau di bahasa tingkat tinggi, mungkin Anda lebih familiar dengan yang namanya if else. Nah, if else. Mengapa ini menjadi salah satu alternatif? Karena pada dasarnya pada bahasa assembly tidak disediakan teknik khusus untuk melakukan if else. Jadi tidak ada yang namanya if else pada bahasa assembly sebenarnya. Tapi kita bisa memanfaatkan teknik pelompatan pada bahasa assembly agar dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan if else pada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Mungkin seminggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai loop, perintah loop yang memang didesain untuk melakukan perulangan ketika nilai register CX tidak bernilai sama dengan 0. Jadi selama nilai CX tidak sama dengan 0, maka perintah loop akan dijalankan. Seperti itu. Nah, pelompatan sendiri pada bahasa assembly ada dua. Pertama itu unconditional atau tanpa syarat. Tanpa syarat, jadi ini tanpa syarat sama sekali. Dia bisa langsung lompat ke bagian program manapun. Satunya conditional, ada syaratnya. Jadi lakukan pelompatan jika syaratnya terpenuhi. Nah, inilah yang menjadi if else-nya kalau dalam bahasa assembly. If else-nya. If else-nya di sini. Nanti kalau yang tidak jelas bisa langsung dipotong pembicaraan saya, tidak apa-apa. Atau mungkin kualitas gambar maupun kualitas suara kurang jelas bisa langsung diinterupsi nanti. Nah, sintaksnya seperti apa kalau dalam bahasa assembly, dalam pelompatan? Kalau loop atau perulangan ya loop diikuti dengan nama labelnya. Nah, pelompatan sama. Pelompatan sintaksnya adalah JMP, singkatan dari jam, diikuti dengan label. Nah, label ini menunjukkan kemana harusnya program melompat. Jadi nanti kita buat label. Label itu cirinya adalah teks bebas tanpa spasi, tidak boleh diawali oleh angka, tidak boleh ada spasi, dan tidak boleh ada karakter khusus, dan ciri-cirinya pasti ada titik 2 di belakangnya. Nah, agar lebih jelas, kita langsung praktek di sini. Saya akan mendemonstrasikan apa sih jam itu, bagaimana cara kerjanya. Oke, untuk memudahkan pemahaman, di sini saya akan membuat suatu program dulu, mencetak kata. Yang dicetak kata adalah nama saya, yaitu Bambang, tetapi nyatanya per huruf. Nah, sekedar merefresh, caranya kita pilih kom saja. Ini biar nggak bingung, kita hapus saja semuanya. Oke. Kita mulai dengan mendefinisikan model dari program assembly kita, adalah small. Kita menggunakan model small saja. Input itu dengan org 100A. Awalnya biasanya itu. Di sini proses. Nah, ini yang saya katakan label juga, teman-teman. Jadi label itu ciri-cirinya suatu kata tidak ada spasinya, tidak boleh diawali angka seperti ini, tidak boleh pakai karakter khusus,
pokoknya pure seperti ini. Tidak boleh ada spasi juga, proses ini tidak boleh. Kalau mau ada spasinya ya pakai underscore. Nah, ini label dulu. Nah, kita ingin menulis huruf yang standar saja, berarti kita menggunakan instruksi nomor 21H dengan nilai register AH yang 02 saja. Jadi move AH 02 move. Nah, karakter yang dicetak direkturkan di register DL B di sini. Perintah mencetakkan adalah INT 21. Nah, saya ingin mencetak nama saya itu Kambang. Nah, saya copy saja. Ganti. Nah, ini salah satu cara ya, salah satu cara mencetak kata. Yang ada lagi mencetak kalimat, cuman mungkin materinya terlalu kompleks kalau saya jelaskan juga bagaimana mengakses memori untuk mencetak string. Pada materi ini saya khususkan untuk yang sederhana dulu saja, yaitu mencetak kata dengan per huruf. Sorry. Ini mencetak lanjut lagi. Nah, seperti ini. Untuk mengakhiri program pakai instruksi 20H. Dan jangan lupa kasih function proses. Ini mengikuti label yang di atas. Sebenarnya penanda bahwa ini adalah label di mana program bisa selesai. Kan sederhananya seperti ini. Jika mencetak suatu kata gitu. Nah, ini single step per huruf ini. Jadi sementara tercetak semua. Di sini yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana ketika bahasa assembly menerima perintah jump. Nah, saya ingin mencetak tulisan bang saja, BANG. Nah, yang tercetak yang ini saja. Jadi BAM ini tidak tercetak, cuman syaratnya tidak saya hapus gitu. Tapi saya tinggal memberikan label di sini, label di mana saya harus mencetak, katakanlah sini. Labelnya namanya bebas, namanya mungkin sini. Nah, pada bagian ini, pada bagian setelah saya menyeting nilai register AH bernilai 02, artinya perintah untuk mencetak huruf, saya berikan perintah JMP, jump. Jam kemana? Jam ke sini. Jam ke sini. Nah, sini itu mana? Nah, akan mampir ke sini. Maka akan melakukan proses ini. Kita coba demonstrasikan. Ini mana tadi? Ini nah, coba ini kelihatan. Nah, lihat dulu. Lihat dari sini, perhatikan. Yang akan dieksekusi adalah memberikan nilai 2 dari register AH terlebih dahulu. Nah, sesuai. Nah, sampai sini assembler akan memahami perintah bahwa adanya perintah untuk melompat ke label sini. Nah, maka otomatis akan membypass. Ini tidak akan dieksekusi, tapi langsung ke sini. Next. Nah, begini selesai. Nah, jadi sederhananya perintah jam adalah melompatkan urutan program ke suatu urutan program tertentu. Nah, jadi sampai sini dia akan disuruh untuk melompat ke label sini, label sini. Label sini isinya apa? Ya mengeksekusi ini sampai dengan selesai. Lalu bagaimana kalau di sini ada lagi Pak? Label mungkin kita kasih di sini.
labelnya namanya sana, ini sana, ini sini, ini sana. Jadi saya perintahkan JMP sana. Jadi sudah sampai sini akan lompat ke atas lagi. Lanjut lagi sampai sini lompat ke atas lagi. Efeknya apa? Kita jalankan lagi satu persatu. Langsung. Nah, sampai sini, sampai ini JMP sana akan lompat ke atas. Berhentinya kapan, Pak? Nah, ini namanya adalah infinity loop. Nah, sampai kapan nggak akan habis-habis ini. Terus sampai memorinya memang betul-betul habis dan tidak ada resource yang disediakan lagi oleh mesin, maka akan berhenti. Nah, ini sebenarnya salah satu program sederhana jika dikatakan sebagai malicious software atau malware, ya. Jadi membuat loop yang infinity. Dan jika Anda bisa menanamnya pada mesin, katakanlah mesin komputer, dan Anda membuat dengan bahasa assembly, mana bahasa assembly ini akan sangat sulit untuk dideteksi bahwa itu merupakan suatu malware. Bisa seperti ini. Seperti itu. Nah, ini berdirinya gimana? Untung kita ada kompon exit di sini. Jadi seperti itu dulu. Untuk jam ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sementara cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya, alhamdulillah. Jadi prinsipnya jam ya hanya melompat saja. Nah, tadi ini namanya unconditional. Jadi melompat, mau lompat aja terserah gitu ya. Ada perintah lompat ya lompat aja. Itu JMP, jump. Satunya lagi namanya conditional yang bersyarat. Yang bersyarat sebenarnya banyak. Cukup banyak sebenarnya. Kalau di total semuanya saja, totalnya nggak hafal sebenarnya. Cuman ada yang sering banget digunakan. Misal perintah JA. JA itu singkatan dari jump if above. Oh ya, sebelum ke kondisional, syarat menggunakan conditional jump itu Anda harus menggunakan perintah CMP terlebih dahulu. CMP itu compare ya, bukan cempe tapi compare ya. Compare itu apa ya? Membandingkan dua nilai. Jadi misal seperti ini, CMP. Nah, CMP val value 1 sama value 2. Jadi kalau yang namanya compare kan membandingkan dua buah item ya. Nah, perintahnya untuk menggunakan conditional jump pasti ada perintah CMP di situ. Atau setidaknya untuk beberapa teknik pelompatan kondisional pasti ada compare gitu. Nah, yang dibandingkan apa? Val 1, val 2. Nah, jadi membandingkan nilai value 1 terhadap value 2. Maksudnya apa? Nah, ini studi kasusnya kita akan mencoba membuat suatu menentukan bahwa nilai tersebut lulus, tidak lulus, atau ngepres. Nah, studi kasusnya seperti itu. Jadi ini compare itu nih ya, perintah membandingkan value 1 ini terhadap value 2. Apakah value 1 lebih besar daripada value 2? Apakah value 1 sama dengan value 2? Apakah value 1 itu lebih kecil daripada value 2? Nah, itu yang dibandingkan oleh compare. Jadi syaratnya itu. Oke ya, syaratnya menggunakan conditional jump adalah adanya CMP. Maka dari itu, sini dibahas compare. Dan compare.
ini tidak perlu saya jelaskan detailnya karena mungkin sedikit rumit. Apa sih register OM, SF, ZF? Nah, simpelnya adalah kita membandingkan operan 1 terhadap operan 2. JA ini, JA bisa dikatakan jump if above. Jadi akan melompat ke suatu alamat tertentu atau ke label tertentu jika operan 1 nilainya lebih besar daripada operan 2. Itu JA. Jump if above. Nah, itu singkatan. Jadi jump if operan 1 is above operan 2. Artinya jika nilai operan 1 atau val 1 tadi nilainya lebih besar terhadap val 2, maka baru mau melompat. Melompatnya kemana? Ya yang ditentukan, ke label yang ditentukan. Saudaranya JA ada yang namanya JG, jump if greater, fungsinya sama. JA sama JG sama. Jadi kalau Anda nggak senang pakai JA ya JG, kalau nggak senang pakai JG ya JA, kalau nggak senang dua-duanya ya nggak usah ngoding gitu. Karena cuma ada dua ini kalau urusan atas gitu. Nah, kalau ada yang nilainya atau val 1 sama lebih besar pada val 2, ada lagi satu lagi JE, jump if equal. Ini artinya adalah lakukan pelompatan jika operan 1 nilainya sama dengan operan 2, baru mau melompat. Nah, JNE ini bukan merek suatu ekspedisi pengiriman barang, bukan. JNE ini adalah jump if not equal. Artinya jika operan 1 itu tidak sama dengan operan 2 nilainya, maka baru melompat. Nah, syaratnya itu. JB bukan Justin Bieber, tapi jump if below. Artinya jika operan 1 nilainya lebih rendah daripada operan 2 atau lebih kecil daripada operan 2. Itu JB. JL sama jump if less. Cara kerjanya sama seperti JB. Ini seakan-akan mirip JA dan JG. Jadi sesuai selera saja, Anda milih mana. JBE, jump if below or equal, atau lakukan perlompatan jika nilai operan 1 lebih kecil atau sama dengan operan 2. Jadi sama, JBE dan JLE punya perlakuan yang sama. JAE itu jump if above or equal, artinya lakukan pelompatan jika operan 1 lebih besar atau sama dengan operan 2. Sama juga dengan JGE. Nah, yang sering digunakan ini. Walaupun ada lagi variannya banyak banget. Nah, tapi dengan yang ini pun sudah cukup sebenarnya. Saya kira cukup jelas ya. Oke, kita coba. Seperti yang saya ceritakan tadi, studi kasusnya adalah kita membuat suatu program yang membandingkan dua buah nilai. Jadi jika nilai yang ditentukan atau yang diinputkan itu nilainya lebih tinggi daripada passing grade, maka yang muncul adalah lulus, kata lulus. Tapi jika nilainya itu sama dengan passing grade, maka yang muncul perintah ngepres atau tulisan ngepres. Jadi kalau lebih kecil daripada passing grade itu munculnya tulisan gagal. Nah, gampangnya seperti itu contohnya. Biasa model semua. Ini kalau nggak kelihatan langsung bilang aja ya. Atau kecepatan bilang aja. Code org. Kurang 100. Proses. Kita mungkin pakai register BL saja. Register BL. Ini nilai register BH itu untuk menyimpan nilai ulangan siswa katakanlah begitu. Misal nilai yang diinput adalah 75, 80.
80 desimal ya, ini desimal. Ini untuk nilai mahasiswa, nilai mahasiswa. Kita menggunakan register BL, mungkin ini bebas registernya, yang penting general purpose AX, BX, CX, DX. Saya sarankan jangan menggunakan AX karena AX yang akan kita gunakan untuk mencetak habis ini. Di selain AX lah. Ini BL itu ambang batasnya misal 75 desimal ya. Ini nilai ambang batas. Nilai ambang batas. Ini nih kita lakukan compare. Apa yang kita compare? Nilai yang kita ambil adalah nilai BH terhadap BL. Compare. Jika nilai BH lebih tinggi daripada BL, nah berarti kan greater atau A atau JA atau JG bebas. Saya lebih senang JA. Maka lompat kemana? Lompat ke lulus misalnya. Ini ada nanti namanya label lulus. Kalau nilai BH sama dengan BL kemana Pak? Nah kodenya berarti bukan JA tapi JE, jump it equal. Misal apa ya? Ngepres atau apa? Passing gini, passing. Kalau lebih kecil kemana Pak? Oke, kalau lebih kecil berarti kodenya sorry, jump it less atau jump it below boleh plus L aja. Misal gagal atau inilah gagal. Kita sudah punya label-label sudah punya penunjuknya, cuman belum punya labelnya. Nah, kita bikin labelnya. Labelnya misal di sini lulus. Lulus itu isinya apa? Isinya adalah mencetak tulisan lulus. Nah, perintah untuk mencetak tulisan lulus adalah kita isikan register AH dengan nilai 02. Lalu kita isikan huruf di sini bisa dilakukan L ini. INT 21H. Kita ingin mencetak tulisan lulus, jadi ini aja, kopas saja. LU ini lulus, artinya ketika nilai BH itu lebih kecil daripada BL, lebih besar daripada BL, CA sih, jump it above, maka akan langsung diarahkan ke sini. Kalau ini nggak terpenuhi, kalau ini artinya nilai BH tidak sama dengan BL, maka akan ngecek apakah nilai BH dan BL itu sama. Nah, itu kalau sama maka lompat ke passing. Oke, berarti kita buat yang namanya passing. Sini passing. Oke, kalau passing pindahnya mungkin polisi apa ya namanya, ngepres. Press. Nah, ketika nilai BL sama dengan BL, JE itu jump it equal, maka langsung lompat ke passing ke sini. Tapi ternyata ternyata nggak sama nilai JE dan nilai BH dan BL tidak sama dengan, maka kan dicek lagi apakah nilainya sama dengan, apakah nilai BH lebih kecil daripada BL. Kalau ya, maka gagal. Berarti kita buat gagal. Lupa saja. Ya, lebih cepat. Ini namanya labelnya dibikin sama. Ini. Dan
Jelas gini. Ini hapus. Oke. Ketika pilihan gitu ya. Nah, jangan lupa ketika selesai PND 20 lalu ini end process seperti ini kira-kira. Kita cek apakah algoritma kita berhasil gitu. Oke. Perhatikan di sini nilai mahasiswa 80 dan nilai masih kira adalah 75. Artinya harusnya mengarah ke lulus. Kita cek apakah betul dibandingkan sampai sini, dibandingkan sama assembly. Kalau dicek apakah nilainya lulus, ya ternyata betul lulus. Nah, muncul. Akan tetapi habis ini langsung ini ada bug di sini. Oke. Harusnya ketika lulus ya sudah langsung selesai, tetapi ini kok malah terusin tulisan ngepres. Nah, maka dari itu pentingnya yang namanya pelompatan tanpa syarat. Oke. Kita tambahkan perintah di sini. Nah, ini kan perintah ketika selesai. Tambahkan sini selesai tabelnya. Setiap selesai menuliskan statusnya, kita perintahkan untuk lompat ke selesai. Saja di sini juga di kopas, di kopas. Nah, cek apakah sesuai rencana. Selesai ya, sampai sini lu akan mencetak tulisan lulus. Nah, sampai sini nih, sampai sini nih. Nah, kan suruh lompat kemana? Lompat ke bawah langsung, tidak melewati tulisan ngepres maupun gagal. Nah, langsung selesai. Jadi langsung stop. Nah, tidak tulis lagi. Nah, kita cek kalau nilainya 75 bagaimana? Kita cek saja 75. Apakah yang muncul tulisannya ngepres atau langsung lompat ke sini? Nah, jalan aja semua press. Betul. Di perintah gagal nggak pada eksekusi karena sampai sini akan lompat. Oke. Bagaimana nilainya di bawahnya? Misal 70, ini ada 70 desimal. Harusnya lompatnya ke gagal. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu demonstrasi singkat mengenai conditional maupun unconditional jump. Jadi kalau unconditional tanpa syarat seperti ini, JMP, dia bisa lompat kemanapun sesuai kemauan dia sendiri selama labelnya ada. Kalau labelnya nggak ada gimana Pak itu? Misal seperti ini, saya kasih nama selesai 2 ya. Dia lompat kemana Pak ya? Kita cek, nggak akan jalan karena selesai 2 itu tidak terdapat nama labelnya. Dia harus dibuat dulu labelnya. Ini namanya unconditional atau tanpa syarat. Yang conditional jump seperti apa ya? Seperti ini, lompat jika syaratnya terpenuhi. Nah, akan melompat ke lulus jika nilai PH itu lebih besar daripada PL. Akan lompat ke passing jika nilai PH sama dengan PL. Akan lompat ke gagal jika nilai PH lebih kecil daripada PL. Logikanya seperti itu. Nah, ini bisa Anda ganti-ganti, JA, JE, JL sesuai kebutuhan Anda. Anda mau lompatnya pakai gaya apa ini? Gaya bebas, gaya apa? Bebas. Seperti itu kira-kira kawan-kawan semua. Ada yang ditanyakan atau cukup jelas? Simpelnya seperti itu. Cukup jelas, tidak ada pertanyaan? Nah, kalau sudah cukup jelas, kait materi saya kira itu saja dari saya untuk hari ini. Mohon maaf jika dalam memberikan materi atau berbagi materi terkait jam ini ada kekeliruan ataupun yang tidak mengenakan. Mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat
baik bagi Anda maupun bagi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.